Sudah, Pak. Ya. Jadi kita akan membahas plan genetik engineering atau rekayasa genetik tanaman, dan sementara untuk minggu ini, minggu depan, dan juga kemungkinan minggu ke-11 saya akan masuk ya tentang teknik rekayasa genetik. Setelah itu desain prop dan hibridisasi. Setelah itu ini biasanya yang perunutan DNA ini Ibu Sinto yang mengajar, tapi diminta digantikan oleh saya. Nggak tahu nanti gimana ya, nanti kita lihat. Dan ini hasil quiz tadi ya. Jadi satu orang dapat 20, 3 orang dapat 30, 2 orang dapat 40, 6 orang dapat 50, 3 orang dapat 60, dan 1 orang dapat 70. Jadi itu kira-kira itu sebaran nilainya ya. Mudah-mudahan setelah kuliah ini bisa menambah pengertian kita bersama mengenai genetik engineering ini. Oke. Saya mulai sedikit dari sejarah tanaman transgenik atau secara umum disebut GMO, genetically modified organism. Ya. Itu yang umum sekali semua organisme. Tapi kita berbicara saja mengenai tanaman transgenik ya. Kalau kita berbicara komersialnya, itu pertama komersial itu tahun 94 ya. Sedangkan penelitian-penelitian mendahului komersialisasi ini tentu sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali, dan rame-rame pada awal tahun 90-an atau dalam tahun 80-an ya. Nah, ini sudah mencapai titik pertama ini tomat Clever Saver ini adalah tomat yang secara diproduksi dengan breeding melalui bioteknologi atau breeding melalui rekayasa genetik. Nah, ini adalah komoditi utuh yang secara komersial sudah disetujui dan sudah dijual untuk pertama kalinya. Jadi ini ada tomat yang pertama kali atau komoditi atau tanaman yang pertama kali dikomersialkan yang pemuliaannya dilakukan dengan rekayasa genetik. Ya. Apa itu tomat Clever Saver? Adalah tomat yang dilakukan editing atau memasukkan gen lain untuk meningkatkan umur simpan dan kualitas pasca panennya. Ya. Jadi kalau tomat itu secara tradisional dia ada tanaman klimakterik ya, dan dipanen pada matang hijau atau green mature, kemudian ditranslokasikan, diperlakukan di gudang pasca panen ya setelah waktu dia masih hijau, kemudian menjelang penjualan di retailer itu disemprot dengan etilen supaya dia menjadi masak secara lebih cepat dan seragam. Kenapa ini terjadi? Karena kalau kita panen merah seperti ini, berarti dia akan rusak di dalam transportasi ini karena dia sudah lunak begitu. Ya. Ya, dia samping warnanya merah, tentu dia jauh lebih lunak dibanding yang hijau. Jadi tidak memungkinkan kita memanen tomat masak merah ya, atau masak pohon. Ya. Padahal yang paling tinggi kualitasnya adalah yang masak pohon. Nah, untuk itu direkayasa tomat yang waktu itu nama ininya Clever Saver ya, tulisannya seperti itu, bacanya Clever Saver, yang bisa masak sampai di pohon tapi tetap keras begitu, sehingga didistribusikan, diberi perlakuan
dalam keadaan merah, masak merah itu juga tidak jadi masalah karena kulitnya jauh lebih keras, umur simpan jauh lebih panjang, dan bisa bertahan di tanamannya atau pohon ya, pohon tomat. Ya, sebenarnya bukan pohon ya, tapi tanaman tomat. Ya, sehingga bisa dipanen masa pohon sehingga kualitasnya lebih baik. Nah, ini dilakukan dengan rekayasa genetik dengan memasukkan gen yang sama, yaitu gen polygalacturonase (PG) ya, yang berfungsi sebenarnya untuk degradasi pektin ya, polygalacturonase degradasi pektin pada dinding sel. Nah, antisense ini berfungsi untuk menghilangkan atau membatalkan transkripsi ya. Jadi kalau satu gen dalam orientasi antisense dimasukkan ke dalam tanaman, dan dia akan cut off gen yang asli yang ada di dalam tanaman itu. Jadi gen yang sama, gen polygalacturonase yang asli ada di tomat, kemudian dimasukkan gen polygalacturonase juga, tapi dalam arah antisense. Sehingga nanti mRNA-nya gen yang sense dengan yang antisense berpasangan sehingga tidak terjadi transkripsi. Nah, kalau tidak terjadi translasi, dia tentu tidak akan terekspresi gennya, ya, tidak terekspresi gen, sehingga sampai 99% menurun efisiensi pemecahan dinding sel tadi, sehingga diharapkan dia bisa matang pohon, kemudian dipanen, diberi perlakuan, diangkut, didistribusikan, dicuci dan lain sebagainya dalam keadaan merah. Dan di samping rasanya lebih enak, umurnya panennya lebih panjang dan lain sebagainya. Jadi ini sudah dipasarkan tahun 94 setelah melalui banyak sekali penelitian keamanan pangan dan lain sebagainya, keamanan lingkungan dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dipasarkan setelah FDA, Food and Drug Administration-nya USA itu mengumumkan bahwa flavor safer tomato was as safe as tomatoes bred by the conventional means. Jadi artinya bahwa tomat yang dimuliakan atau di breeding dengan breeding rekayasa genetik ini dengan antisense ini itu sama amannya dengan tomat yang diproduksi dengan konvensional means, artinya dalam breeding melalui persilangan ataupun melalui radiasi dan lain sebagainya. Hingga setelah diumumkan aman itu tahun 94 itu juga langsung dipasarkan dengan nama McGregor's ya. McGregor's. Nama tomatnya itu, tomat flavor saver-nya itu. Kemudian tahun 97 tomat itu terpaksa ditarik dari pasar, bukan karena kualitasnya jelek atau apa, tapi karena ini adalah tomat yang pertama kali atau komoditi yang pertama kali dipasarkan dari produk rekayasa genetik. Tentu akan menghadapi banyak sekali tantangan. Ya. Dan salah satu tantangan yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh perusahaannya adalah bahwa perusahaan dituntut untuk membuat jalur pemasaran yang berbeda. Ya. Artinya kalau bangsal pasca panennya harus beda, kemudian truk yang membawanya harus beda, kemudian di supermarket juga dipisahkan tempatnya antara tomat yang konvensional tadi dengan tomat yang rekayasa genetik ini. Karena hal ini akan menambah biaya produksi, biaya distribusi, dan lain-lain, tentu perusahaan tidak sanggup. Nah, daripada itu, lebih baik tomat ini ditarik saja dari pasar. Ya. Karena tidak sanggup secara ekonomi untuk memberi specialized transportation equipment itu, paling tidak ya. Jadi harus ada truk ini beda, jangan digunakan truk yang sama untuk mengangkut tomat yang transgenik dengan yang non transgenik. Jadi itu kan menambah biaya. Untuk itu ditarik saja dari pasar. Jadi ditariknya bukan tidak sukses, tapi karena ada permintaan konsumen begitu. Itu sejarah singkat mengenai tanaman tomat
atau tanaman transgenik pertama yang dipasarkan dari hasil rekayasa genetik. Nah, sekarang bagaimana kondisi setelah 94 hampir 30 tahun atau 27 tahun kemudian begitu ya. Berapa itu? 90, 2010 ya. Hampir hampir 30 tahun sebentar lagi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini adalah Global Area of Biotech Crops tahun 96 sampai 2017. Ini meningkat sekali ya. Jadi ini sampai 2017 data yang bisa didapat dengan gratis hampir 200.000 juta hektar, 200 juta hektar tanaman transgenik di dunia itu. Terdiri dari waktu itu negara maju 89 juta hektar. Ya. Awal-awalnya ini berkembang di negara maju, ya, negara maju lebih banyak. Kemudian mulai tahun 2010-an negara berkembang yang justru lebih banyak menanam tanaman transgenik ini. Itu dari segi negaranya. Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat di website ISAAA ini ya, ISAAA. Dulu ini masih gratis laporan-laporan mereka, tapi sekarang sudah berbayar, jadi tidak dapat data terbaru dari sekarang. Oke. Nah, ini kalau melihat dari traits atau sifat apa yang diubah, ya, sifat apa yang diubah yang paling banyak, ternyata adalah herbisida tolerans ya. Herbisida, toleran terhadap herbisida. Ya. Ini fungsinya apa? Ya supaya kita menyemai jagung, kedelai dan lain sebagainya itu ketika dia tumbuh bisa disemprot dengan herbisida untuk pengendalian gulmanya. Jadi gulmanya mati, tanaman transgenik ini tentu tidak mati karena dia resisten terhadap herbisida atau toleran terhadap herbisida. Kenapa ini penting? Ini penting untuk efisiensi karena di negara-negara maju itu awalnya berkembang karena tenaga kerja di sana sangat mahal. Jadi kalau di siang pakai secara manual ini akan menyebabkan biaya terlalu tinggi. Untuk itu diciptakanlah herbicide toleran. Kemudian yang kedua yang kita lihat insect resistance ini ya, insect resistant ini juga sangat penting, termasuk yang paling banyak BT ya, Bacillus thuringiensis ya, pakai resisten terhadap Bacillus thuringiensis, banyak untuk menghindari pot borer, serangga-serangga penyerang buah itu ya, insect resistant paling banyak. Termasuk pada kapas, pada terong sekarang berkembang banyak sekali ya, terong PT ya, jagung juga begitu. Kemudian yang di tengah ini adalah stack traits ya, jadi trait lebih dari satu atau gabungan antara herbicide toleran dengan insect resistant ya. Herbicide toleran dengan insect resistant. Itu dari segi sifat yang diubah ya. Yang diubah. Kenapa ini yang berkembang lebih banyak bukan yang tomat seperti tadi? Karena ini sangat penting dan menguntungkan untuk petani ya, petani dan penjual benih tentunya ya. Kalau mereka bisa menanam kemudian menghemat biaya pembiayangan. Sedangkan kalau yang tomat atau sifat pasca panen tadi kan sebenarnya yang lebih diuntungkan bukan petaninya. Ya. Petani mau jual hijau, mau jual merah sebenarnya tidak masalah. Tapi yang diuntungkan adalah konsumen akhir ya. Dan itu mungkin tidak terlalu menarik bagi penguasa tanaman transgenik ini. Dengan sebagian besar transgenik ini sekarang dikuasai oleh multinasional company gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tanamannya, apa ya, tanaman transgenik yang paling banyak dibudidayakan
adalah di sini bisa dilihat kedelai ya. Soybean itu 77% di dunia ini sudah transgenik. Soybean. Persennya 77%, tapi jumlahnya banyak ya, karena memang banyak. Sedangkan kapas, cotton, itu jumlah atau persentase yang transgenik dibanding total itu 80%. Ya. Jadi 80% kapas di dunia itu sudah kapas transgenik. Sekarang mungkin sudah lebih. Ini data tahun 2017 ya. Kemudian maize atau corn atau jagung ya, yang bioteknya 32%. Kemudian canola ya, 30%. Jadi itu komoditi. Jadi apakah Anda pernah makan tanaman transgenik atau makanan berbahan tanaman transgenik? Sudah, Pak. Sudah. Tempe. Tempe ya. Ya kalau yang makan tempe ya kemungkinan besar ya itu tempe transgenik ya, kecuali kalau tempenya dibuat dari kedelai yang ditanam di Indonesia yang sebagian besar ya mungkin masih 100% non transgenik, tapi pembuat tempe nggak mau bikin tempe dari kedelai lokal. Kalau kedelainya impor ya kemungkinan besar ya sekarang sudah mungkin 90% kedelai yang ditanam di dunia itu sudah transgenik ya. Ini tahun 2017 ini, sudah 4 tahun yang lalu, dan meningkat terus. Jadi kita lihat perkembangannya dari tanaman tomat pertama tadi tahun 94 sampai sekarang ini loncatannya sangat tinggi dalam penggunaan tanaman transgenik itu. Oke. Ini hektarnya tadi ya, kedelai tadi datanya mungkin sama tadi produksinya, ini hektarnya kedelai 94 juta hektar, jagung 59 juta hektar atau 60 juta hektar, cotton tadi 24 juta hektar, canola tahu? Anda tanaman ini tahu canola? Belum, Pak. Canola itu kubis-kubisan ya, tapi digunakan seperti caisin, bunganya seperti bunga caisin, tanaman seperti caisin, digunakan untuk memproduksi minyak sayur. Jadi kalau Anda ke supermarket di shelter minyak-minyak itu ada minyak kedelai, minyak sawit, minyak kelapa, ada minyak olive dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah canola oil. Bisa Anda cari canola oil dari canola. Ya. Nah, ini 10 juta hektar. Kemudian negara-negaranya nanti bisa dilihat ya, ada 20 besar negara biotech countries ya, mega countries ya. Indonesia belum termasuk di sini. Kalau lihat satunya US ya, nomor 2-nya mana Brazil ya, nomor 3 Argentina, nomor 4 Kanada ya, dan seterusnya. Amerika Utara, Amerika Latin, kemudian di sini ada Asia, Cina, Bangladesh, Pakistan, India, Myanmar, Vietnam, Australia juga sudah, Filipina 13 malah. Indonesia belum, Indonesia konsumen saja. Oke. Ini bisa dipelajari lebih lanjut nanti. Ini tadi sudah ya, jadi sebagian besar dulunya negara maju sekarang sudah beralih ke negara berkembang, termasuk Brazil, Argentina, India, Paraguay, Pakistan, Cina, South Africa, Bolivia, Uruguay, dan selanjutnya itu. Oke. Ini top countries that planted biotech crop in 2017 itu USA, Brazil, Argentina, Kanada, India, dan masing-masing dengan tingkat adopsi teknologi itu. Nah ini status of approved events for biotech crops used in food, feed, processing, and cultivation. Nah, sebagian besar negara sudah menerima ini ya, yang hijau-hijau itu. Indonesia juga sudah hijau, artinya menerima
approved untuk biotech crop sebagai penggunaan di food, feed, or processing. Dulu Jepang ini anti ya, termasuk dulu pepaya Hawaii yang rekayasa genetik. Dulu pepaya Hawaii terserang ring spot virus, kemudian pasarnya jatuh, kemudian petaninya menjerit, kemudian dilakukan rekayasa genetik untuk mengatasi ring spot virus itu. Ya. Tapi faktanya setelah tanamannya dapat dan resisten terhadap ring spot virus itu, pasar Jepang saat itu belum menerima. Jadi petani juga kena getahnya lagi bahwa produknya ada dan sehat, tapi pasar belum menerima saat itu. Jadi sekarang mungkin sudah kembali bisnis pepaya Hawaii-nya. Ini bisa dilihat nanti, dipelajari. Ini kontribusi of biotech crops to food security, sustainability, and climate change. Ya. Nah, ini meningkatkan produktiviti 186 miliar ton, miliar dolar. Ya. Kemudian menghasilkan lingkungan yang lebih baik karena mengurangi pestisida. Decrease environmental impact from herbicide and insecticide use. Kemudian juga conserving biodiversity through biotechnology save 183 million hectares land from plowing and cultivation. Jadi ini mengurangi pengolahan tanah dan lain-lain sebagainya sehingga mengurangi biaya energi, biaya diesel, biaya segala macam. Kemudian emisi juga berkurang karena mesin-mesinnya berkurang ya, olah tanahnya berkurang dan lain sebagainya, itu kata mereka. Kemudian juga helping alleviate poverty dan hunger, membantu mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Ada pertanyaan sampai latar belakang ini. Breeding ini maksudnya ya, kalau dalam persilangan kita harapkan bisa mengendalikan, kita ingin itu dari satu tanaman ke tanaman lain, maka dilakukan di persilangan. Kemudian gen ini pindah ke hasil persilangan tidak sendiri, kita tidak bisa menghilangkan, mengharapkan satu gen itu pergi sendiri, tentu karena dia linkage dan lain-lain, kemudian terdiri dari banyak gen, banyak kromosom, sehingga dia ditemani oleh gen-gen lain yang sebenarnya tidak kita harapkan. Target kita hanya gen yang merah ini. Nah, ini melalui pemulihan untuk menghilangkan gen-gen yang hijau yang tidak diharapkan ini, dilakukan selfing atau backcross ya pada tetua, sehingga lama kelamaan jumlah gen yang hijau ini yang tidak kita harapkan ini berkurang dan gen yang merah ini tetap begitu. Ini perlu waktu panjang ya. DNA is strand of gene much like a strand of, ini penjelasannya saja. Berdasarkan penelitian combine many genes at once. Jadi penyilangan itu akan memindahkan gen dengan teman-temannya ya, tidak sendiri. Sedangkan pada plant biotechnology, gen yang diinginkan itu bisa satu gen itu bisa ditransfer ke varietas komersial tadi dan dihasilkan perubahan yang diinginkan. Tidak perlu melakukan selfing, backcrossing, sehingga gen ini kalau terekspresi sudah menghasilkan
sifat yang kita inginkan itu. Hingga genetic transformation itu adalah proses by which free DNA is incorporated into a recipient cell and brings about genetic change. Jadi bagaimana memasukkan DNA, free DNA atau gen tunggal, ya tentu dengan komponen-komponen yang lainnya gennya ya, dan ditransfer ke commercial variety atau genotipe apapun yang kita inginkan sebenarnya, dan masuk terintegrasi ke dalam genom. Nah, kalau penyilangan secara konvensional tadi, tentu yang bisa disilangkan adalah yang secara genetik bisa ya, jadi sesuai begitu ya. Dan itu biasanya tanaman yang satu spesies. Jadi kita satu spesies atau paling banyak satu genus ya paling jauh. Atau kalau intergenera gitu bisa jadi turunannya tidak fertil begitu. Jadi intinya paling semakin dekat hubungan kekerabatannya dalam satu spesies semakin gampang disilangkan begitu. Sedangkan sehingga gen ini harus berasal dari spesies yang sama katakanlah. Jadi kalau gen yang diinginkan berasal dari spesies yang berbeda, kita tidak bisa melakukan breeding konvensional ini. Misalnya gen ketahanan terhadap serangga ada pada tomat. Kita ingin memindahkan gen itu ke padi, tentu tidak bisa kita menghilangkan padi dengan tomat begitu. Nah, tapi kalau pelan bioteknologi itu hambatan itu hilang. Karena gen ini bisa berasal dari spesies yang berbeda ataupun bahkan kingdom yang berbeda. Ya. Jadi gen ini bisa dari bakteri dipindahkan ke jagung, ke kedelai, atau bisa dari cendawan, ya. Atau bisa dari hewan tingkat tinggi. Ya. Ada gen dari laba-laba dipindahkan ke kambing. Sehingga kambing itu menghasilkan susu yang mempunyai protein laba-laba. Dan itu nanti diekstrak dan dijadikan serat yang sangat kuat. Ya. Kan seratnya laba-laba itu kuat ya, lebih kuat daripada besi katanya. Dan itu bisa dibuat kalau laba-laba berternak laba-laba mungkin hasilnya sedikit, maka gen penghasil protein serat laba-laba itu dimasukkan ke kambing, kemudian kambing disuruh memperbanyak diri, kemudian diternakkan untuk menghasilkan susu. Nah, susunya inilah yang diekstrak protein jaring laba-laba tadi, kemudian dibikin jaring ya, sebagai bahan bahan baju anti peluru, kendaraan anti peluru dan lain sebagainya. Itu contoh itu sudah ada yang melaksanakan begitu ya, sudah ada yang melaksanakan. Nah, dan mungkin juga kejadian-kejadian atau hal-hal lain ya, misalnya vaksin ya, vaksin itu dulu kan biasanya dibuat dari pada telur ayam misalnya, sekarang bisa dibuat pada tanaman. Kemudian obat, misalnya obat apa yang dulu dibuat insulin dibuat pada kuda atau pada babi, sekarang bisa dibuat pada tanaman karena gen penghasil insulin itu ditransformasikan ke tanaman. Nah, makanya adanya edible vaksin dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kira-kira sambungan dari apa yang sudah kita pelajari, yang disampaikan Bu Sinto dan lain-lain mengenai cara cloning gen dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mengisolasi gen, mengcloning gen yang inginkan itu ya, apa misalnya tadi ketahanan terhadap penyakit kah, ketahanan terhadap keringan kah, atau yang ekstrim tadi misalnya ada gen khusus jaring laba-laba atau gen khusus produksi insulin dan lain sebagainya.
Karena dia bisa berasal dari kingdom yang berbeda, maka gen yang di cloning itu harus direkayasa dulu ya. Karena sistem ekspresi gen antara prokaryotik dengan eukaryotik atau tanaman atau makhluk tingkat rendah dengan makhluk tingkat tinggi itu berbeda, maka perlu direkayasa dulu gennya. Mungkin terutama yang diganti adalah promotornya, kemudian terminatornya dan lain sebagainya. Itu dilakukan di sini. Ya. Kemudian gen yang sudah direkayasa ini dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid sudah tahu semua kan yang digambarkan sebagai lingkaran itu yang merupakan sebenarnya kromosomnya bakteri ya. Ya, gen kita dimasukkan di situ ya. Letaknya di antara left border, right border. Kemudian plasmid ini dimasukkan ke E. coli untuk dijadikan library atau pustaka. Sehingga setiap kita memperbanyak E. coli yang mengandung plasmid itu, gen kita juga akan diperbanyak. Jadi gen of interest-nya tadi itu. Nah, kemudian kalau selanjutnya ingin kita gunakan untuk dilakukan transformasi ke tanaman, nah ini ada berbagai macam cara misalnya. Tapi salah satunya misalnya di sini melalui Agrobacterium tumefaciens. Nah, berarti plasmid dari E. coli tadi kita panen, ya, kita panen kemudian kita transformasikan ke dalam Agrobacterium. Ya, caranya bisa macam-macam, tapi yang banyak dilakukan adalah dengan kejutan listrik. Kejutan listrik dengan voltase yang besar. Sehingga nanti plasmid yang sudah kita panen dari E. coli ini masuk ke dalam agrobacterium. Dalam agrobacterium, kemudian dari agrobacterium inilah nanti kita transfer atau kita transformasikan ya, ke dalam tanaman. Jadi di sini pekerjaannya adalah pekerjaan agrobacterium membantu manusia untuk memasukkan atau memindahkan gen dari plasmid tadi ke dalam genom tanaman. Ini jalur yang satu. Ini jalur yang langsung ya. Jadi plasmid atau nanti juga bisa DNA telanjang itu dimasukkan ke dalam tanaman melalui penyuntikan atau yang lebih banyak digunakan adalah particle bombardment atau gene gun atau penembakan gen ke tanaman atau ke kalus atau ke proembrio. Nah, jadi dari sini barulah menjadi plant transformation system ya. Jadi di sini ada delivery sistemnya dan integrasi. Delivery itu bagaimana gen of interest tadi, gen yang sudah ada di dalam plasmid, kemudian bisa dipindahkan dari agrobacterium ke dalam sitoplasma tanaman, kemudian diintegrasikan ke dalam genom yang ada di dalam inti sel ya, ataupun di dalam kloroplas atau ke dalam mitokondria. Tapi paling gampang adalah ke dalam inti nukleus. Dan setelah itu terintegrasi ke dalam nukleus atau dalam organel lain, itu dilakukan regenerasi, kemudian dilakukan seleksi. Ya, apakah gennya itu terekspresi atau tidak begitu. Kemudian jadilah dia transgenik, kemudian dilakukan field test, kemudian bisalah dia dalam perjalanannya kemudian menjadi varietas baru yang mengekspresikan gen yang kita inginkan tadi itu. Itu secara ringkas begitulah proses kira-kira membentuk tanaman transgenik. Ya. Jadi mulai dari isolasi gen, ya, isolasi gen itu bisa berasal dari spesies yang berbeda, genera yang berbeda, famili yang berbeda, bahkan kingdom yang berbeda. Ya. Dari hewan, dari bakteri, dari cendawan. Ya. Ya. Kemudian ini proses-prosesnya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Pak Darja izin mengkonfirmasi. Ya. Ketika kita
ingin memasukkan gen ke kloroplas itu apakah bisa menggunakan agrobakterium ataukah hanya bisa menggunakan partikel bombardment, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, dua-duanya bisa ya, tapi harus menambahkan eh, sesuatu di dalam konstruknya itu ya. Harus menambahkan apa yang disebut paling tidak transit peptide yang mengarahkan gennya itu nanti perginya ke kloroplas ataupun ke mitokondria. Ya. Kalau tidak ditambahkan itu perginya ke inti, ya, integrasinya ke inti sel, baik dengan agrobakterium maupun dengan eh, apa tadi jingan ya atau bombardment tadi itu. Begitu Mas Andi. Oh baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Berarti kalau tidak ada yang bertanya sudah paham semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Bisa kita lanjut? Kenapa Mas Andi sendiri yang ikut kuliah ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, alhamdulillah kalau begitu ya. Takutnya Andi sendiri yang ikut kuliah. Oke, kita lanjut ya. Ini penjelasannya saja yang untuk dibaca. Saya tadi sudah saya jelaskan ini ya. Misalnya gen of interest, engineer di gene, penambahan promotor atau terminator, transfer to vector atau E. coli, transfer to agrobacterium, dan lain sebagainya, delivery integration. Ini masing-masing mempunyai titik kritis ya. Terutama delivery yang sekarang menjadi masalah adalah delivery dari agrobakterium ke tanaman ataupun delivery melalui partikel bombardment, itu tingkat efisiensinya masih rendah ya. Belum tinggi, tapi dengan tingkat efisiensi, dengan teknologi yang begitu, sudah dihasilkan banyak sekali tanaman transgenik. Ini orang sekarang mencoba melakukan delivery, penelitian delivery ini dengan nanopartikel dan lain sebagainya. Dan regenerasi ini juga menjadi kendala dan tidak semua orang mau bekerja di kultur jaringan ya, padahal regenerasi sebagian besar memerlukan kultur jaringan kecuali tanaman-tanaman kecil, tanaman tanaman model seperti Arabidopsis dan lain sebagainya itu bisa ditransformasi tanpa melalui kultur jaringan ya karena tanamannya kecil dan lain sebagainya. Dan gennya itu yang paling tidak ada dua gen yang harus masuk bersamaan ya. Yang pertama construct of gene of interest ya. Jadi gen target kita itu ya, itu yang akan mengubah ekspresi dari varietas baru tadi itu ya, mengubah ekspresi, mengubah sifat dari tidak tahan herbisida menjadi tahan herbisida, dari tidak menghasilkan protein laba-laba menjadi masukkan protein laba-laba, atau dari tidak tahan dingin menjadi tahan dingin misalnya begitu. Nah, gen-gen itu akan terekspresi dan ada mempunyai gen itu kan banyak sekali bagian-bagiannya ya, ada promotor yang akan menentukan kapan dia terekspresi. Nah, ini juga menjadi penting karena ada gen-gen yang kita perlukan itu hanya terekspresi pada kondisi tertentu atau pada tempat tertentu ya. Misalnya pada biji saja kah, atau pada daun saja kah, atau pada semua bagian tanaman. Nah, itu diatur oleh promotornya itu apakah konstitutif atau inducible ya. Kemudian ini bisa diadakan transit peptide tadi untuk mengarahkan dia ke organel tertentu. Kemudian coding region ini yang akan dibaca dan akan menjadi messenger RNA ya, yang kemudian selanjutnya menjadi protein. Jadi promoter region control when, kapan, di mana,
dan bagaimana gen itu terekspresi atau diekspresikan. Ya. Contohnya cauliflower mosaic virus 35S, ya. Ini konstitutif, artinya always on, ya, selalu hidup, ya, selalu aktif gennya, selalu terekspresi. Ya. Ingat ya, bahwa di dalam setiap sel itu diatotik, potensi, dan semua gen itu ada di situ. Cuman ada gennya yang duduk saja, tidur saja, ada yang aktif, ya. Glutenin one only in rice endosperm during seed development. Ya, ini tertentu waktu dan tempatnya. Ya. Transit peptide tadi target protein to the correct organelle. Ini ditanyakan Mas Agus tadi, apakah bisa masuk ke organel lain. Kalau tanpa transit peptide dia akan terintegrasi ke inti. Ya. Tapi kalau ada transit peptide ini dia diarahkan ke organel tertentu. Ya. Misalnya RBCS, Rubisco, small subunit, itu targetnya kloroplas. Coding region inilah yang mengkode protein yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah selectable marker. Ini untuk memudahkan kita bekerja, ya. Nah, dulu ada lagi yang disebut explorable marker, ya. Juga tujuannya untuk memudahkan bekerja. Nah, ini yang selectable marker ini digunakan promotor yang umumnya konstitutif tadi. Contohnya yang paling banyak digunakan cauliflower mosaic virus tadi, ya. Coding regionnya gen that break down a toxic compound. Biasanya resistensi terhadap resistensi terhadap antibiotik kanamycin seperti NPT2 tadi. Nah, jadi tanpa gen itu tanaman akan mati kalau ditanam pada media yang mengandung antibiotik begitu. Jadi non transgenik akan mati, sedangkan transgenik yang bisa menguraikan toksik dari antibiotik itu akan hidup. Ya. Contohnya NPT2, kanamycin, ini bakterial antibiotik, ya, resisten. Ya. Ini banyak digunakan awal-awalnya. Ya. Kemudian ada hygromycin resisten, ya, APH4, ada BAR, glufosinate, herbicide resisten. Jadi ini gunanya untuk seleksi, ya, memudahkan kita menemukan mana yang transgenik, mana yang tidak, ya. Karena bagaimanapun setiap kita melakukan transformasi itu dengan metode apapun, pasti sebagian kecil saja yang gen kita itu, ya, gen of interest tadi itu terekspresi terintegrasi ke dalam genom. Ya. Sebagian besar tidak. Nah, untuk memisahkan yang transgenik dengan yang non transgenik ini dilakukanlah seleksi tadi dengan menanamnya pada media yang mengandung kanamycin kah, ataupun hygromycin kah, ataupun herbisida kah, ya. Tergantung gen yang kita masukkan pada digunakan sebagai selectable marker itu. Jadi dua ini yang harus ada untuk memudahkan pekerjaannya. Ini tidak ada, apakah boleh? Ini tidak ada, ya bisa saja, tapi tentu kita harus mencari jalan lain untuk seleksi. Nah, bisa saja seleksinya menggunakan seleksi dengan mencek masing-masing itu ada tidak gennya, ya, atau ada tidak terekspresi. Ya, kalau gen yang ada tidak terekspresi juga jadi masalah. mRNA-nya bisa, tapi tentu itu memerlukan biaya yang besar dan tenaga yang besar. Ya, ini menjadikan pekerjaan lebih mudah dengan adanya selectable marker itu. Oke. Ini contoh dari kompleks kaset atau konstruk dari suatu gen, dalam hal ini golden rice kaset, ya, yang digunakan. Jadi ada 3 gen di sini. Di sini ini TL ini left bordernya plasmid tadi, ya, TR ini right bordernya plasmid.
semuanya di antara TL dan TR itu disebut tDNA ya, transfer DNA ya. Jadi semua yang ada di antara left border dan right border itu nanti oleh agrobakterium akan dipindahkan. Jadi satu kesatuan ini dipindahkan ya, ke sitoplasma tanaman dan berikutnya ke inti ataupun ke organel kalau kita tadi pasang transit peptide misalnya. Ya. Ya. Ini gen agromycin resistant untuk selectable marker. Ini pitoin sintase untuk gene of interest untuk menghasilkan provitamin A. Ya. Nanti akan kita lihat lebih banyak mengenai golden rice ini. Ya. Kemudian ada pitoin desaturase. Ya. Ini juga komponen dari pembuatan atau jalur pathway metabolisme pathway atau sistem atau jalan atau biosintesis provitamin A-nya. Jadi memerlukan di sini 2 gen atau lebih di awal-awalnya lebih dari 2 gen. Kemudian ini dikendalikan oleh promotor yang konstitutif kalau ini ya, resistant agromycin ini, sehingga agar pada saat kalus pun, pada saat seedling pun dia bisa diseleksi ya. Jadi gen agromycin resistant ini sudah terekspresi anytime lah katakan, kapan saja dia terekspresi karena dia 35S cauliflower mosaic virus tadi. Nah, kalau ini pitoin sintase ini gluten 1 tadi ini yang terekspresi hanya pada endospermnya padi saja. Ya. Kemudian pitoin desaturase ini bisa terekspresi kapan saja karena dia konstitutif. Ya. Itu. Nah, jadi proses tadi gen tadi ya, sebenarnya gen di sini kemudian dimasukkan ke vektor ya, plasmid tadi dengan dipotong dengan menggunakan enzim yang sama, kemudian dikokultur sehingga terjadi anneal sticky ends and ligate the DNA to ligase dengan menghasilkan plasmid yang sudah mengandung DNA, tDNA yang dari tadi golden rice tadi ya. Jadi ini di sini. Ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam E. coli ya sebagai host ya untuk tadi membuat library-nya itu atau pustakanya atau untuk menyimpan dan memperbanyak gen of interest tadi ya. Jadi tentu setiap kali E. coli ini memperbanyak diri, ya tentu plasmid ini akan memperbanyak diri juga. Dan kemudian ditumbuhkan pada media untuk seleksi dan storage. Kemudian diisolasi plasmidnya, dimasukkan ke agrobakterium, kemudian dijadikan proses dalam plant transformation. Nah ini contoh kasus pada golden rice tadi kita lanjutkan ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Ini beda dengan kedelai, jagung, cotton dan canola tadi itu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang mencari keuntungan di situ ya. Sedangkan kalau ini tujuan akhirnya adalah untuk kemanusiaan, untuk mengurangi kebutaan, ketidaknormalan mata pada anak-anak yang makanan pokoknya beras, nasi. Dibuatlah golden rice itu. Nah ini
salah satu penggagasnya. This rice could save million kids a year, ya, terutama di negara-negara selatan ini yang banyak mengkonsumsi nasi, tapi nasi tidak ada tambahan vitamin A dari tempat lain, misalnya dari gizi atau dari katakanlah tambahan dari protein ataupun dari sayur ataupun dari vitamin sintetik segala macam itu. Maka golden rice adalah high provitamin A atau beta carotene rice is a major advance for plant biotechnology and focus international attention on the metabolic engineering of all traits. Tapi ditujukan tadi untuk kemaslahatan umat manusia, terutama di daerah-daerah yang minus begitu. Karena berbeda dengan biofortifikasi atau menggunakan biofortifikasi ini berbeda dengan menggunakan suplai provitamin A misalnya diberikan melalui salah satu makanan dan mungkin tidak sampai ke konsumen akhir itu, ya, seperti fortifikasi garam dengan yodium itu bisa setiap orang mengkonsumsi garam beriodium misalnya. Nah, provitamin A ini ada pada sayuran, tapi mungkin tidak semua orang makan sayuran. Kalau kita gunakan golden rice, sekali kita tanam dan benihnya itu kan nanti akan menghasilkan golden rice lagi. Jadi dia akan berada di situ dengan cukup lama tanpa perlu kita menambahkan vitamin A dalam proyek-proyek fortifikasi yang lain seperti itu. Ini Ingo Protricus sebagai salah satu penggagas ini. Nah, ini science behind the golden rice itu. Ya. Jadi ini pathway dari biosintesis beta karoten dan proses ini sebenarnya tidak ada pada padi, ya. Jadi pada padi tidak ada penghasilan vitamin A, tidak ada proses ini secara alami. Ini dibuat karena padi ini atau beras ini menjadi makanan pokok begitu banyak orang, sehingga menjadi potensinya sangat besar untuk meningkatkan vitamin A pada masyarakat. Ya. Maka dibuatlah golden rice ini. Awalnya menggunakan beberapa gen, ya. Yang pertama adalah karena di sini ada senyawa antara yang namanya granil pirofosfat, ya, GGPP, ya, atau granil difosfat yang sangat penting untuk membentuk vitamin E, gibberellin, klorofil dan lain sebagainya, dan bisa membentuk beta karoten pada tanaman lain tapi tidak pada padi. Ya. Nah, sehingga dirancang suatu proses atau genetic engineering dari pathway, ya. Jadi metabolic engineering namanya di sini untuk merekayasa jalur metabolik atau metabolic pathway tadi. Sehingga di sini diperkenalkan beberapa gen, ya. Yang pertama pitoin sintase, ya. PSY tadi, ya, PSY. Ya. Pitoin sintase ini berasal dari daffodil, ya. Ini daffodil, tanaman bunga, ya, yang bunganya kuning ke orange begitu. Jadi dari daffodil. Kemudian geranil pirofosfat tadi dengan adanya pitoen sintase dia berubah menjadi pitoen. Ya. Nah, pitoen ini perlu diubah menjadi likopen. Diperkenalkan lagi pitoen desaturase tadi. Ya. Tadi sudah kita lihat konstruknya atau CRTL. Ya. Ini berasal dari bakteria. Dari bakteria. Kemudian dari likopen ini tidak langsung jadi beta karoten, ya, tapi perlu enzim yang dikendalikan oleh gen likopen beta siklase, ya, LCY, ya, likopen beta siklase. Ini juga berasal dari daffodil. Jadi ada dua makhluk hidup yang menyumbang daffodil dan bakteria.
hingga dihasilkanlah beta karoten. Inilah science behind the first golden rice, hingga dihasilkanlah golden rice itu. Anda ingin baca lebih juga bisa dilihat, dicari di internet, ada di majalah Science ataupun di tempat-tempat lain banyak bersebaran di internet. Ya. Jadi intinya itu mengubah jalur biosintesis ya, atau memperkenalkan jalur biosintesis baru ke dalam tanaman. Ini memperkenalkan jalur baru dengan menambahkan gen phytoen sintase, phytoen desaturase, dan lycopene beta cyclase. Nah, awalnya all plants with yellow endosperm were perfectly normal and fertile ya. Jadi memang tidak mengganggu sifat yang lain, dan the best ones contain 1.6 micrograms of provitamin A per gram of rice. Jadi setiap gram beras ini menghasilkan 1,6 mikrogram provitamin A, beta karoten tadi ya. Kemudian berkembang lebih lanjut, akhir-akhirnya dihasilkan golden rice yang lebih super, yang lebih banyak hasilnya. Ya, dalam hal ini mencapai 30 mikrogram vitamin A per gram, ya. Dan juga tidak ada lagi marker gen, ya. Karena salah satu yang menjadi penyebab tanaman transgenic itu tidak diterima orang adalah adanya gen resistensi terhadap antibiotik. Ya. Dengan pemikiran bahwa nanti kalau orang memakan padi yang ada gen resistensi antibiotik itu, manusianya juga akan resisten terhadap antibiotik. Padahal tidak begitu ya, tapi itu hanya ketakutan saja bahwa kalau ada gen resisten terhadap antibiotik, orang yang memakannya juga akan resisten terhadap antibiotik. Tentu tidak begitu karena jalur ininya berbeda begitu ya. Tapi untuk penerimaan yang lebih luas, maka gen marker gennya itu dihilangkan. Jadi ada mungkin cara yang lain untuk seleksinya tanpa marker resisten terhadap herbisida ataupun antibiotik tadi itu. Nah, ini jalur yang lebih cepat ya. Kalau tadi membutuhkan tiga gen paling tidak ya. Kalau di sini malah 4 ya, phytoen sintase, phytoen desaturase, zeta karoten desaturase, kemudian ada lycopene isomerase. Ya. Menjadi dari granil-granil pyrophosphate atau granil-granil diphosphate ini menjadi beta karoten. Nah, sekarang semua fungsi dari 4 gen ini ditemukan pada satu gen CRT1 ya, yang bisa menjalankan fungsi 4 gen yang berbeda ini dari satu gen. Jadi kita hanya menggunakan satu gen, tapi dari granil-granil pyrophosphate langsung menjadi beta karoten. New pathway of golden rice with shortcuts and rate limiting steps. Nah, ini gen konstruk yang digunakan golden rice, kita ulang lagi ya. Tadi juga awalnya sudah dijelaskan. Ini right border ya dari plasmidnya, ini left border dari plasmidnya, sehingga semua yang berada di antara left border dan right border ini akan dipindahkan ke dalam tanaman. Ini disebut transfer DNA atau tDNA itu ya, tDNA. Nah, ini tadi beberapa konstruknya itu ya, ini gen of interest, NOS itu baca sini, blue rice endosperm specific gluten promoter, ini promotornya ya, pyruvulose bisphosphate carboxylase small subunit transit peptide ya, transit peptide ini untuk lokalisasi terhadap kloroplas atau ke kloroplas ya. Balik pertanyaan Andi, ini digunakan untuk mengarahkan gen ini supaya pergi ke kloroplas. Ya. NOS nopalin sintase terminator, ini sebagai terminator untuk mengakhiri gen itu. PSY, phytoen sintase gene from Narcissus pseudonarcissus. Ya, ini tanaman daffodil tadi ya.
atau dari Z maize jagung ya. Dua. Kemudian ubiquitin 1 maize polyubiquitin promoter ya. PMI postpone manose isomerase gene from E. coli ya, ini from E. coli positif untuk seleksi ya. Jadi tidak menggunakan seleksi pakai NPT2, pakai positive selection dari E. coli, sehingga tidak ada bekas transgenik resistensi terhadap antibiotik. Oke, nah ini tekniknya sekarang yang digunakan. Yang pertama adalah agrobacterium mediated transformation. Ini dengan bantuan agrobacterium kita kokultivasi agrobacterium tumescens dengan explant. Bisa juga in planta ini transformation, artinya ditransformasikan pada tanaman utuh, tapi ini berlaku pada tanaman kecil seperti Arabidopsis itu ya. Ada vacuum infiltration, ada floral dip, ada floral spray. Sedangkan yang co-cultivation ini melalui jalur kultur jaringan ya. Kalau ini yang non kultur jaringan, yang in planta ini. Kemudian ada yang direct DNA transfer ya. Kalau ini tidak langsung melalui agrobacterium, kalau ini langsung DNA itu di transfer atau di insert ke dalam genom tanaman melalui, nah yang paling banyak digunakan adalah microparticle bombardment atau disebut bioelectric transformation atau disebut gene gun transformation, atau alatnya disebut gene gun ya, pistol gun ya. Ada yang melalui PEG atau electroporation protoplast ya. Jangan tertukar P dengan F ya di sini ya. Jangan electroporation, itu artinya beda ya. Ini electroporation, dari pore artinya lubang, artinya ini melubangi protoplast. Sehingga dari protoplast yang berlubang itu bisa masuk DNA itu secara pasif ataupun dengan bantuan PEG ya, atau bantuan kejutan listrik juga bisa. Liposome, electroporation, silicon carbide fibers, microinjection, desiccation, dan sekarang banyak berkembang nanopartikel ya, karbon nanopartikel, karbon nanotube, dan lain-lain sebagainya. Nah ini how is plant transformation with agrobacterium, dan bagaimana kok bisa agrobacterium memindahkan gen atau transfer DNA atau tDNA itu ya ke tanaman. Ya, caranya sebenarnya ya mudah tadi itu co-cultivation ya, tapi harus tahu ada ilmu di baliknya itu ya. Caranya sih gampang saja, kita co-cultivasi saja 1 mili larutan agrobacterium dengan explant kita. Kemudian selanjutnya mereka yang bekerja. Nah, ini biasanya juga digunakan tadi selective agent such kanamycin if tDNA contains NPT2 gene ya, or antibiotic to kill, kemudian antibiotik untuk membunuh agrobacterium or slow its growth. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian shoots yang sudah diregenerasi, diseleksi ya, ataupun proembrio yang resisten terhadap kanamycin tadi. Nah ini dulu ada scrollable marker ya, yang termasuk green fluorescent protein atau gas yang menyebabkan warna biru, segala macam seperti itu banyak digunakan dulu. Kemudian pengakaran, kemudian ngetes transgeniknya itu pada kondisi untuk ekspresi gen itu ya. Kemudian menghasilkan turunan-turunannya. Produce progeny of the transgenic plant and determine whether the introduced gene is heritable. Ya, apakah gen yang sudah terintegrasi ke dalam tanaman itu heritable, artinya diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, ini kenapa atau bagaimana agrobacterium bisa memindahkan tadi itu ya. Agrobacterium disebut juga nature's genetic engineer ya, insinyur alam gitu ya.
tDNA element is defined by its border, but not its sequence within. Ya. Jadi yang disebut tDNA itu hanya dibatasi oleh left border dan right border itu. Ya. Tidak peduli apa yang ada di antara left border dan right border itu akan dipindahkan ke sel tanaman oleh agrobakterium. Ya. So researchers can substitute the tDNA coding region with any DNA sequence without any effect on its transfer from agrobacterium to the plants. Nah, awalnya tDNA ini adalah berisi gen-gen yang berfungsi untuk membentuk tumor pada tanaman. Ya. Jadi agrobakterium ini ditemukan dulu pada tumor pada tanaman. Agrobakterium itu menyebabkan tumor pada tanaman karena ada senyawa atau ada gen penghasil sitokinin dan lain sebagainya yang dipindahkan oleh agrobakterium itu ke tanaman, dulu tanaman berkayu, menyebabkan terjadinya tumor, kanker. Nah, inilah yang digunakan sebagai penghasil makanan untuk bakteri itu oleh agrobakterium itu. Dan sekarang karena tadi bahwa sequence yang ada di dalam batasan left border dan right border itu tidak berpengaruh terhadap pemindahan, apapun isinya tetap dipindahkan, sehingga bisa diganti oleh orang atau peneliti yang menjadi gen of interest tadi atau gen target kita. Ya. Nah, ini awalnya ini ya. Awalnya tDNA itu berisi pada agrobakterium wild type atau yang asli, yang liarnya adalah auksin, sitokinin, dan opin. Ya. Ini untuk memproduksi kanker atau tumor pada tanaman tadi yang fungsinya untuk memberi makan kepada bakteri itu, pada agrobakterium itu. Nah, ini yang diganti oleh peneliti. Jadi gen of interest tadi. Ya. Nah, misalnya golden rice tadi dimasukkan ke sini. Tetap dipindahkan. Jadi agrobakteriumnya memindahkan, tapi dia tidak dapat makan dari situ karena tidak ada lagi auksin, sitokinin, dan opin. Ini sama, ini TI plasmid, tumor inducing plasmid ya. TI itu tumor inducing plasmid karena aslinya memang menginduksi terbentuknya tumor. Nah, tapi karena dia sudah diganti dari auksin tadi, sitokinin, opin tadi itu diganti menjadi gen of interest ya. Kita lanjutkan dulu agrobakterium sedikit lagi. Step of agrobakterium plant cell interaction. Jadi bagaimana interaksi antara agrobakterium dengan tanaman, ya, sel tanaman ya. Yang pertama berkenalan dulu, cell recognition ya. Kemudian ada signal transduction and transcriptional activation of vir genes ya. Biasanya virus itu virulence ya, adanya di bakteri ini, sehingga awalnya mungkin bakteri nempel pada tanaman, kemudian tanaman ada yang luka mengeluarkan acetylsiringon, kemudian merangsang aktifnya gen virulence ini. Kemudian terjadi metabolisme di dalam agrobakterium ya, menghasilkan single strand tDNA ya. Kalau di sini untai ganda, kemudian diproses menjadi untai tunggal, kemudian untai tunggal ini yang di intercellular transport, ya, dipindahkan dari sel bakteri ke sel sitoplasmanya sel tumbuhan atau tanaman kita. Ya. Kemudian dari sini diimpor ke nuklear tadi, ke inti, kemudian terintegrasi ke genom inti. Atau kalau tadi pakai transipeptide, dia akan terintegrasi ke kloroplas. Gitu. Ini gambaran yang lebih jelas ya. Ini ada proses-prosesnya. Yang pertama adalah wounded plant cell produce acetylsiringon. Jadi ini senyawa yang merangsang aktifnya virulence gene pada agrobakterium. Jadi ada komunikasi
dua arah antara bakterium dan tanaman. Ya. Kemudian yang ketiga tadi pure protein disintesis, dan pure protein tadi mensintesis single stranded DNA tadi ya, karena yang bisa masuk melalui pori ataupun ya lubang yang ada antara agrobakterium dengan sel tanaman, itu hanya single stranded tDNA. Kalau double stranded tidak bisa masuk karena terlalu besar. Kemudian yang keempat tDNA transfer tadi. Kemudian yang kelima, kompleks itu diimpor ke nukleus dan terjadi integrasi. Nah, awalnya orang mengira setelah sampai nukleus itu pekerjaan sel ini, sel agrobakterium berhenti. Ternyata masih ada peran dari agrobakterium untuk memasukkan tDNA itu dari sitoplasma ke inti. Ya. Ada komponen-komponen DNA dari agrobakterium yang menemani dia masuk ke inti. Kemudian yang keenam, setelah terintegrasi tadi, ini aslinya ya, sintesis opin, sintesis sitokinin, sintesis auksin yang menyebabkan terjadinya tumor pada tanaman. Ya. Tapi karena ini sudah diganti menjadi gene of interest tadi atau gen-gen yang diinginkan oleh peneliti, maka tentu prosesnya menjadi berbeda. Tidak membentuk tumor, tapi menghasilkan sifat yang diinginkan tadi itu. Kira-kira begitu. Nanti bisa dibaca lagi. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Saya pada izin, Pak. Ya, Mas Rizky. Ya, ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama terkait transit peptide itu, Pak. Itu kan Ya. bentuknya dalam sebuah. Nah, saya belum paham bagaimana sekuen itu bisa mengarahkan sekuen gene interest kita ke organel tertentu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ini terkait single stranded tDNA ini yang masuk ke dalam inti. Nah, apakah nanti yang pas penggabungan itu masih single strand atau nanti pas sampai ke inti itu memang akan disusun ulang menjadi double strand gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi yang pertama, transit peptide itu mungkin bekerja berbasis sequence homologi ya. Jadi mencari sequence yang homolog, mungkin salah satunya begitu. Tapi saya juga belum mendalami terlalu jauh bagaimana dia bekerja, tapi kemungkinan besar salah satunya itu ya. Yang kedua, single stranded itu mungkin sampai sitoplasma ya. Kemudian untuk integrasi ke dalam genom tentu dia menjadi double stranded karena bagaimanapun DNA itu di dalam genom itu kan dia double strand ya, dua ganda begitu. Nah, bagaimana prosesnya itu ada keterlibatan dari sel tanaman dan juga chaperone ataupun pengiring dari agrobakterium ini ya. Kira-kira begitu, tapi masuknya terintegrasinya dia sudah double ya. Ada proses-proses lagi di situ. Begitu Mas Rizky. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Waktunya tinggal sedikit ya, padahal banyak masih bahan yang harus saya kasihkan. Struktur tDNA ini tadi sudah disampaikan ya, jadi nah ini contoh kasus saja yang saya kerjakan dulu ya, rekayasa genetik tanaman alpukat untuk pengendalian bersintesis etilen pada buah. Ini metabolismenya ya, jadi S-adenosil metionin itu bisa menjadi MTA, MTR dan lain-lain, kemudian menghasilkan metionin dan lain-lain. Nah, dia juga bisa menjadi etilen ya dengan adanya ACC sintes. Ya. Nah, kita tinggal menambahkan atau mengurangi jalur ini ya. Kalau S-adenosil metionin ini
tersedia cukup banyak, dia kemungkinan menjadi etilen. Nah, etilen ini mempercepat kerusakan buah, kematangan dan lain sebagainya. Kalau poolnya substrat ini bisa kita kurangi dengan secara cepat, ini tidak akan terbentuk dengan sehingga etilen tidak terbentuk misalnya begitu. Ini salah satu cara saja, karena ini banyak cara untuk menghentikan produksi etilen itu. Jadi setiap gen ini bisa direkayasa. Ini perusahaan ini menggunakan S-adenosilmethionine hidrolase ya. Nah, prosesnya ini konstruknya ada resisten kanamaisin, ada agritop 01 ini ini promotornya, ini aposelulase protein ases avocado selulase promotor, ini inducible promotor yang hanya terinduksi atau menginduksi menghidupkan gen, onkan gen pada buah menjelang masak saja, ya, tidak terekspresi pada kondisi lain, pada tempat lain. Ini gen of interest-nya SAM hydrolase tadi atau SAM-K, ya, itu yang ditransfer. Ya caranya sih mudah, sebenarnya kita mengkulturkan agrobakterium yang sudah mengandung PAG tadi, PAG itu plasmid ini ya secara keseluruhan, kemudian dikulturkan pada medium bakteri YM, kemudian 5 mili dikulturkan lagi dengan ditambah acetoseringon tadi. Ini untuk merangsang hidupnya virulensi gens ya, karena kalau di alam ini dihasilkan oleh tanaman. Kemudian menghidupkan atau mengaktifkan virulence gen pada agrobakterium. Bahwa di sini kita tambahkan. Kemudian 1 mili dari larutan ini yang sudah mengandung agrobakterium aktif dikulturkan bersama dengan proembrio. Ya. Proembrio. Kemudian setelah itu ini bisa semalam ya, bisa kemudian tugas kita membunuh bakteri yang kita masukkan itu, karena bagaimanapun kultur jaringan harus hidup dalam kondisi aseptik ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan seleksi menggunakan kanamaisin ya, karena ini mengandung gen NPT2 itu kanamaisin resisten. Jadi caranya gampang sebenarnya, yang masalah persiapannya memasuk mengisolasi gen, kemudian merekayasa gennya, memasukkan ke plasmid, memasukkan ke E. coli, kemudian dari E. coli dipanen, dimasukkan ke agrobakterium. Kalau ininya sih sudah gampang ke sini. Dan tinggal keberuntungan saja. Kemudian diseleksi lagi, beberapa kali seleksi, kemudian produksi proembrio, kemudian embrio somatik, kemudian diseleksi lagi. Tapi akhirnya tentu kita belum tahu karena perlu 10 tahun, 20 tahun untuk menghasilkan tanaman yang mengekspresikan ini. Karena ini dari embrio menjadi tanaman yang berproduksi, karena bagaimanapun tadi gen pengendali etilennya tidak terekspresi di sini. Ya, karena promotornya tadi inducible dan pada tempat hanya menjelang buah masak begitu. Nah ini sekarang biolistik, ini gene gun tadi intinya hanya gen ditembakkan ya, gen dalam plasmid ataupun gen tanpa plasmid telanjang begitu, kemudian ditembakkan dengan berbagai perlengkapan ini ya. Caranya alatnya yang komersial bentuknya salah satunya begini ya, jadi ada ini di bawah hood, di bawah laminar ada gas untuk menembakkan ya, membantu menembakkan itu. Ini kayak senapan angin, ada gas yang tekanan tinggi. Kemudian di bawah sini kita letakkan halus proembrio ataupun meristematik tisu yang lain. Ya. Kemudian gen tadi letakkan
menyeliputi partikel emas ataupun partikel karbodurum ya. Kemudian ditembakkan, nanti emasnya disaring di atas ini sehingga yang sampai menembak ke talus atau embrio tadi hanya gen tadi ya atau DNA tadi. Nah, ini mengaturnya. Nah, bioelectric transformation ini mempunyai beberapa kelemahan. Kalau Agrobacterium cenderung lebih sedikit gen yang dipindahkan, biasanya single gen ya, single genes. Tapi kalau bioelectric ini karena dia DNA-nya banyak dan ditembakkan dengan tenaga yang besar, sehingga kemungkinan multiple copy, jadi banyak copy gen yang masuk ke dalam sel yang sama. Ya. Nah, dengan banyaknya copy itu ada kejadian yang cukup banyak bahwa multiple copies transgene lead to silencing ya. Jadi tidak berarti kalau kita berhasil menambah memasukkan gen sebanyak mungkin ekspresinya sudah makin tinggi, itu tidak berhubungan langsung. Jadi tidak berarti kita masukkan satu gen ekspresinya satu, masukkan dua gen ekspresi 2 kali lipat, masukkan 3 gen ekspresinya di 3 kali lipat, tidak begitu. Ya. Bisa saja multiple copies, jumlah kopi yang banyak itu saling berantem di dalamnya, kasarnya begitu, bodoh-bodohannya begitu, saling berantem di dalam inti sel sehingga tidak ada yang menang, sehingga tidak terekspresi. Ya. Jadi itulah yang disebut multiple copies of transgene silencing. Ya. Silence-nya gen karena banyaknya copy gen yang masuk, satu dengan lain saling meniadakan. Nah, ini masalahnya transformation ini. Kemudian barang-barangnya mahal. Ya. Dulu kita gunakan partikel emas. Ya. Emas kan juga sangat mahal. Sekarang digunakan karbodurum yang tidak terlalu mahal. Ya, unlimited host range. Tapi untungnya unlimited host range. Jadi bisa ditembakkan ke berbagai tanaman monokotil, dikotil, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tisu does not have to be totipotent. Ya, kalau untuk kultur jaringan harus totipotent. Kalau ini bisa ditembakkan pada yang tidak totipotent, bisa ke bagian dari pucuk tanaman yang nanti bisa disambung atau digraftingkan ke tanaman yang sudah dewasa bisa. Ini tetapi dalam kondisi aseptik, terutama kalau untuk kultur jaringan. Metode yang lainnya tadi udah PEG mediated transformation ya, kemudian liposome electroporation ya, silicon carbide fibers, micro injection ini diinjeksikan, kemudian desikasi ini dikeringkan kemudian dikulturkan dengan dalam media cair sehingga ketika sel menarik air DNA itu juga akan terbawa masuk begitu. Sonic acid dengan suara, ya, ini carbon nanotubes. Nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa proses transformasi ini belum efisien. Only a small fraction of target cell are transformed. Jadi hanya sebagian kecil target yang tertransformasi baik dengan Agrobacterium maupun dengan gene gun tadi itu. Kemudian DNA must be integrated into chromosome for stable transformation. Ya. Dan tidak semuanya yang berhasil melakukan transformasi ini DNA-nya terintegrasi ke dalam genom dengan baik. Ya. Kemudian insertion integration of transgen is random. Ini yang paling penting ya. Sehingga dengan random itu kita tidak tahu pasti dan yang kita tahu pasti satu sel yang tertransformasi dengan sel lain yang tertransformasi berbeda ya. Jadi setiap sel yang tertransformasi itu adalah unik, berbeda dengan yang lainnya. Karena kita tidak tahu di bagian mana dari genom itu dia terintegrasi. Ya. Nah ini akan jadi masalah yang disebut position effect tadi. Ya. Ya. Jadi ini posisi random gene insert, dia bisa masuk ke kromosom yang berbeda,
Dan di dalam kromosom bisa masuk di dalam gen yang berbeda atau di dalam satelit ya, satelit atau tempat pengulangan-pengulangan dari DNA itu. Kemudian ini beberapa limitation batasannya, spesies atau genotype differences, bahkan ya varietas genotype yang berbeda, efisiensinya bisa berbeda. Kemudian tadi terjadi gene silencing ya, silence-nya gen karena banyaknya kopi gen yang masuk. Ya. Atau gen yang lain yang silence. Ya. Kalau gen yang kita masukkan itu masuk di tengah-tengah gen yang lain, maka gen yang dimasuki itu menjadi silence. Ya. Tapi kalau dia masuk bukan di tempat gen lain, tapi banyak gen tapi masuk di tempat-tempat yang aman lah katakan begitu, dia bisa juga gen yang kita masukkan itu yang silence. Ya. Jadi silencing itu bisa gen yang endogen yang ada di dalam situ yang silence kalau dia kemasukan di DNA, atau gen kita yang malah jadi silence. Kemudian sangat spesifik promotor, kemudian copy number tadi sangat berpengaruh, tidak selalu banyak copy berarti ekspresinya banyak, karena banyak copy bisa menyebabkan multi copies gene silencing. Kemudian position effect tadi, selectable marker gene ini juga masih dipermasalahkan. Tapi sudah banyak yang mencoba menghilangkan marker genes yang karena maisin resisten ataupun antibiotik resisten ataupun herbisida resisten itu. Apa itu position effect? Nah, ini misalnya kalau kita transgen kita masuk ke dalam salah satu gen ini, maka gen yang dimasuki itu menjadi tidak aktif. Jadi bisa saja kita membuat misalnya apa beras transgenic golden rice tadi. Nah kalau gen atau konstruk dari golden rice itu masuk ke gen pengendali ketahanan terhadap penyakit, kemudian gen itu menjadi tidak terekspresi, nah kita mendapatkan tanaman yang menghasilkan provitamin A, tetapi menjadi tidak toleran terhadap penyakit begitu. Di sifat baik yang selama ini ada hilang. Nah, kita dapat sifat baru. Tentu ini tidak kita inginkan ya, karena kita ingin memelihara sifat baik yang sudah ada, kemudian menambah sifat baik yang kita inginkan. Ya, kalau yang sifat baik yang sudah ada menjadi silence, itu juga menjadi masalah begitu. Ini apakah dia masuk di intron, di exon dan lain sebagainya. Kalau masuknya di intron mungkin masih bisa dimaafkan ya, tapi kalau masuknya di exon tidak akan terbaca, tidak akan bisa tertranskripsi. Dan lagi juga tadi tDNA integration is not highly sequence specific ya, berbeda dengan yang sekarang ada yang genome editing itu sangat spesifik, CRISPR Cas9 itu sangat spesifik ya, sequence spesifik. Kalau ini tidak, dia bisa masuk di mana saja ya, tidak ada yang mengaturnya sampai sejauh ini, kecuali yang tadi pakai peptide transit tadi ya. Kira-kira 40% dari integrasi itu terjadi di dalam gen yang lain ya. Dan lebih dari 40 lebih atau sebagian besar dari mereka itu masuknya ke dalam intron. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Ya, percepat saja tadi. Dan kita juga harus quiz dan saya jam 10 juga harus mengajar lagi. Bapak izin bertanya sebentar. Ya, silakan. Oh iya Pak, terkait tentang golden rice tadi kan dikatakan bahwa itu tidak ada selectable marker sehingga lebih mudah itu. Saya ingin bertanya, ketika kita membuat tanaman transgenik tetapi tanpa selectable marker, apakah kita nanti ada kemudahan regulasi untuk tanaman transgenik itu? Terima kasih Pak. Ya, mungkin salah satunya ya, jadi mungkin ada kemudahan regulasi dan juga yang penting penerimaan masyarakat itu ya, masyarakat yang sebelumnya kontra terhadap adanya gen resistensi terhadap antibiotik menjadi bisa menerima itu karena tidak mengandung gen resistensi terhadap penyakit.
terhadap antibiotik. Begitu Mas Andi. Oh, kalau dari regulasi pemerintah apakah sama? Soalnya kan lumayan susah Pak untuk tanaman transgenik untuk dilepas seperti itu. Ya, nah ini saya belum membaca secara menyeluruh, sudah keluar peraturan untuk Indonesia, tapi saya belum membaca itu apakah ada kemudahan atau tidak begitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu juga nanti ujungnya itu penerimaan oleh masyarakat. Mungkin nanti coba Mas Andi ke Amanan Hayati atau apa gitu, sudah ada bukunya kemarin itu, tapi saya belum punya dan belum baca. Mudah-mudahan ada di situ pengurangan risiko dengan adanya penghilangan resistensi terhadap antibiotik itu. Tapi terus terang saya belum baca, jadi belum bisa menjawab apa ada kemudahan atau tidak begitu Mas Andi. Oh baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, sih. Ada pertanyaan kah? Satu Pak, boleh Pak? Ya. Ya terkait copy number itu Pak, untuk mengetahuinya caranya seperti apa Pak? Karena kan yang diinginkan mungkin hanya yang single copy Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Itu bisa dengan macam-macam cara, dengan cara yang paling sederhana saja juga dengan elektroporesis bisa itu. Jadi biasanya yang banyak gen itu bandnya tebal begitu ya. Tapi zaman sekarang bisa dengan real time PCR itu ya, kuantitatif dan real time PCR bisa itu lebih cepat. Gitu Mas. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke, itu sudah saya di WAG sudah saya kasih link post test ya, silakan dikerjakan 10 menit ya. Dan saya mohon undur diri dari Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan selamat praktikum dengan webinarnya omnipresence-nya itu ya, yang dilakukan Mas Reza. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dirda. Terima kasih banyak Pak. Ya, nanti isi presensi ya, saya belum isi tapi nanti tolong diisi ya. Baik Pak. Di IPB Mobile. Baik Pak. Terima kasih.